Recording. Menti-mentiku di startup itu mereka mahasiswa, ada yang baru bekerja kayak gitu. Aku tanya terus, kamu kerjanya ngurus bisnis ini kapan? Ya aku bisanya di luar jam kerja mas, atau weekend. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi memang kamu harus komitmen gitu, karena bagaimanapun misalnya terutama yang udah berkeluarga nih ya, teman-teman yang misalnya nanti berkeluarga terus memutuskan untuk berbisnis, atau nggak berkeluarga pun tapi memang aduh aku kuliah aja dapat beasiswa gitu, nanti lulus gimana aku mau bisnis, modal nggak ada. Nah itu bisa mulai dari side hustle ini, karena bagaimanapun kita kan tetap butuh makan gitu. Jadi di dalam memulai bisnis memang minim modal, tapi di tengah-tengah perjalanannya untuk mendapatkan profit pertama sehingga teman-teman bisa menopang kehidupan sehari-harinya teman-teman, untuk operasional sehari-harinya bisnisnya teman-teman ini, teman-teman harus kalau memang belum dapat pemodalan itu memang harus side hustle dulu gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba punya ide bisnis langsung bisnis, karena itu bahaya, ide teman-teman belum tervalidasi. Karena di sini ada biaya operasional juga nanti untuk di bisnisnya, terus ada ongkos pembelajaran, ini ada infrastruktur bisnisnya untuk paling nggak bikin website gitu kan, beli domain hosting untuk tiap bulannya itu misalnya. Oke. Nah, ini salah satu prinsip di startup ya teman-teman. Kalau nanti mempelajari startup lagi, kalau tertarik itu pasti bakal sering dengar tentang agile. Agile itu ya kalau dari harfiahnya lincah gitu. Jadi emang supaya kita bisa mengikuti tren itu kita harus mengikuti beberapa poin-poin di sini. Jadi agile, invest on basic. Nah, kebanyakan kalau kita memulai bisnis, mungkin misalnya teman-teman lihat startup kayak dia, kayak Gojek gitu. Loh, agile-nya dari mana? Kan di sini ada fokus satu fitur. Gojek nggak satu fitur, Gojek banyak banget fiturnya. Nah, itu kalau teman-teman ngelihatnya sekarang gitu. Sekarang memang GoFood, GoRide, dulu ada sampai GoMassage kan, GoLive, GoMart. Sekarang wah banyak lah pokoknya, aku sampai lupa gitu nyebutinnya karena saking banyaknya fiturnya. Terus dia sekarang mengakuisisi Halodoc sebagai ekosistemnya gitu. Padahal di awal kalau teman-teman tahu, Gojek itu kan waktu itu ada beberapa petingginya juga kan datang ke satu atap. Mereka cerita journey awalnya Gojek itu sebetulnya cuma satu. Mereka itu bahkan bukan ojek, bukan ride hailing. Mereka awalnya itu jasa kirim dokumen, kurir dokumen. Nah, cuma di tengah perjalanan kok banyak, Bang, aku kirim dokumen ya gitu. Misalnya dari Sidoarjo ke Surabaya, aku sekalian numpang deh, ntar aku tambahin gitu. Nah, di situ mereka membaca peluang, oh, why not kalau gitu ini sekalian dibikin ride hailing gitu, ojek online. Nah, dari situlah mereka melakukan validasi, benar nggak sih ojek online ini diminati oleh customer gitu. Karena jangan sampai kita punya ide bisnis, terus sudah kita langsung, aku mau di awal tuh langsung aku mau ada go ride-nya, aku mau ada go mart-nya, mau ada bla 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 bla, yang belum tentu dibutuhkan oleh customer kita gitu. Itu nggak boleh, nanti dijelasin lebih panjang lagi sama Lid di belakang, ada namanya nanti bisnis model canvas itu tentang customer. Jadi kita di agile ini harus memvalidasi ide-ide kita, jangan by assumption. Jadi seperti di fixed mindset, growth mindset tadi, nggak boleh terlalu percaya pada pengalaman. Kita harus tanya tuh ke orang-orang, kamu benar-benar butuh nggak sih produk ini kayak gitu. Nah, terus di startup ini juga ada kuncinya scalabilitas, namanya scalability. Jadi kenapa sih startup itu kok pertumbuhannya bisa eksponen, bisa rapid gitu growth-nya ya? Itu karena mereka mempunyai titik skalabilitas. Nah, ini kuncinya. Kalau teman-teman mau catat dan jadi notes keyword nanti searching di internet, kalau kalau perusahaan itu, ini yang paling membedakan banget ya. Kalau kalau bisnis itu tidak punya skalabilitas, itu belum bisa disebut startup. Walaupun bukan bisnis yang jelek ya. Jadi misalnya kayak aku gitu, itu bisnis digital marketing. Aku belum menemukan titik skalabilitasku. Tapi memang bukan bisnis yang jelek. Cuma belum bisa disebut startup karena tidak bisa belum bisa menemukan titik skalabilitas. Skalabilitas itu misal gini, kayak Ruang Guru di awal, kenapa mereka sekarang akhirnya menjadi platform belajar online kayak gitu.
Itu setelah melakukan validasi, trial, error, evaluasi lagi. Awalnya mereka, ruang guru itu di awal itu platform untuk mendatangkan guru les ke rumah. Nah, permasalahannya adalah di sini. Untuk mendatangkan guru les yang bagus gitu, yang apa, yang kualitasnya oke. Oke, misalnya di satu kota gitu di Surabaya, aku mau rekrut 10, 100, 1000 lah mungkin masih bisa kayak gitu dengan berbagai tes dan lain-lain, diuji, di interview. Nah, masalahnya ketika dikembangkan ke Sidoarjo, se-Jawa Timur, bahkan nasional, gimana caranya merekrut guru les yang bagus, yang oke, memang dia benar-benar bertanggung jawab untuk ngajar ke siswanya, kayak gitu, kesulitan. Nah, akhirnya mereka pindah, geser bisnis modelnya menjadi ke platform belajar online. Jadi tidak lagi mendatangkan guru les ke rumah. Gitu. Karena mereka harus kejar tuh skalabilitasnya. Gimana caranya mereka merekrut ratusan ribu guru untuk seluruh Indonesia kalau platformnya sendiri nggak bisa menghandle itu, gitu, nggak scalable. Jadi pertumbuhannya bisa mungkin, tapi jadinya lama gitu. Kayak misalnya harus ada asesmennya terus tiap bulan, harus ada monitoring gitu tiap bulan, performa gurunya seperti apa kayak gitu. Nah, sedangkan kalau belajar online ini kan enggak, gitu, cuma bisa langsung video, materi, atau mungkin one on one coaching seperti itu. Ya, harus ditemukan titik scalability-nya. Oke. Ya, ini habis ini disampaikan sama Led ya, teman-teman, untuk checklist ide bisnis. Led mungkin mau masuk. Oke, mungkin Lanjut. coba di back dulu di halaman Iya. sebelum. Oh ya, oke. Oke. Nah, tadi saya mau ada tambahan sedikit tadi ya, dari yang dijelasin sama Alfred ya. Pertama yang untuk validasi ini. Yang untuk validasi ini, dulu tuh sempat ada ini ya, maksudnya waktu awal-awal berdirinya Dropbox ya, kalau teman-teman tahu, gitu kan. Dropbox itu service yang mirip sama Google Drive, gitu kan, iCloud dan segala macam. Jadi intinya dia adalah cloud service, gitu kan, cloud service untuk menyimpan data, gitu kan. Nah, inti dari validasi ini sebenarnya adalah bahkan kita kadang-kadang tidak perlu punya produk terlebih dahulu sebelum kita menawarkan ke customer kita. Gitu. Kita bisa aja validasi itu dengan cuma ngecek aja idenya. Jadi yang dilakukan Dropbox pada saat itu adalah dia bikin satu video, durasinya kayak cuma sekitar 1 menit, gitu kan. Dia hanya menunjukkan masalahnya aja bahwa kalian pernah nggak sih lagi ngerjain kerjaan lembur gitu misalnya, terus dimasukkan ke dalam flash disk. Nah besoknya ketika berangkat kerja ternyata flash disknya ketinggalan, gitu kan. Nah dia harus balik ke rumah lagi untuk ambil flash disknya. Dia jadi kehilangan waktu di situ yang harusnya dia presentasi itu dia sudah nyediain waktu, spare waktu untuk dia bisa lebih santai. Akhirnya dia jadi cepet-cepet, jadi ngos-ngosan. Nah presentasinya jadi lebih jelek gitu kan hasilnya. Nah bahkan ketika dicolokin masih ada lagi masalah kayak misal flash disknya korup gitu ternyata. Biasanya korup, file-filenya hilang dan segala macam, yang tadinya dia siap presentasi, dia jadi nggak ready untuk presentasi. Gitu kan. Nah, bagaimana jika ada sebuah platform di mana Anda bisa menyimpan data Anda dan bisa diakses kapan saja, di mana saja, dengan device apa saja. Itu yang ditawarkan oleh si Dropbox. Produknya belum ada saat itu. Tapi dalam 1 hari, gitu kan, dia iklankan itu, ya kan, diiklankan dalam 1 hari. Kalau misalnya Anda tertarik dengan produk ini yang akan segera rilis, silahkan tinggalkan email Anda, kita akan kabari Anda dan akan memberikan Anda free membership gitu kan selama 1 tahun untuk mencoba Dropbox, gitu kan. Nah hasilnya dalam 1 hari 75.000 orang memberikan emailnya dia, memberikan database, gitu kan, untuk nanti ketika produknya meluncur di di blast gitu ya, dikasih tahu bahwa produknya udah ready. Nah setelah itu apa yang terjadi, si founder yang Dropbox ini dia datang ke investor, dia bilang produk kita belum ada, tapi sudah ada 75.000 orang yang ngantri. Itu yang namanya validasi. Jadi kebutuhannya jelas dulu, gitu kan, bahwa benar-benar orang sangat butuh ini, orang sudah rela memberikan datanya, gitu kan, hanya dengan diberikan janji, gitu.
bahkan ketika saya belum bikin produknya sama sekali. Nah, ini sesuatu yang teman-teman bisa tiru juga. Memang tidak semua produk bisa divalidasi dengan cara seperti ini, tapi selama teman-teman itu merasa bahwa oh ini masih bisa nih, saya buat storytelling-nya dulu, saya buat videonya dulu gitu kan. Saya posting dulu, atau misalnya mau saya iklankan, iklan juga sekarang hari ini kayak banget ya. Kita misalnya spend 100.000 buat iklan di Facebook atau di Google gitu, impression-nya atau view-nya gitu kita bisa dapat puluhan ribu gitu loh. Jadi daripada misalnya validasi dengan cara yang sederhana, misalnya kita survei 10 orang yang jumlahnya cuma sedikit, secara statistik kayak tidak datanya kurang valid bisa jadi kan. Nah, kenapa nggak kita spend aja uang 100.000 gitu kan? Tapi kita bisa dapat puluhan ribu data, kita bisa ngecek apakah orang itu lihat materi ini kayak dia yang tadinya scroll di Instagram misalnya, tiba-tiba dia stop, dia lihat dulu, berarti dia tertarik sama apa yang kita tawarkan gitu kan. Itu sudah membuktikan bahwa sebetulnya produk kita memang diinginkan sama mereka. Itu yang untuk validasi. Jadi bahkan terkadang tidak perlu ada produknya terlebih dahulu. Kita sudah bisa validasi. Itu kan daripada udah terlanjur, biasanya itu yang oke, saya mau langsung nih bikin produknya ini, harus ada fitur ini, bungkusnya harus lucu, harus cantik dan segala macam gitu kan. Saya langsung bikin pabriknya. Nah, bayangin ya, sudah terlanjur bikin pabrik, sudah terlanjur beli kemasan dalam jumlah besar gitu kan. Ternyata bukan itu yang diinginkan sama customer. Gitu. Akhirnya dari awal sudah rugi duluan. Nah, jadi sebetulnya validasi ini memang tetap keluar duit, tapi prinsipnya orang validasi adalah kita mengeluarkan duit yang sedikit, gitu kan. Kita rela duit itu hilang dan terbuang daripada kita langsung membuang duit dalam jumlah besar tanpa tahu bahwa produk ini sebetulnya dibutuhkan apa enggak. Poin validasi di situ. Jadi tetap akan kita spend, tapi dengan kesadaran bahwa kita tidak mau kehilangan uang lebih banyak lagi. Makanya kita validasi dulu. Kemudian yang skalabilitas gitu kan. Tadi contoh yang dipakai Alfred itu bagus banget ya. Jadi dia pakai cerita ruang guru. Dulunya dia memberikan one on one private teacher gitu kan. Nah, di situ sebetulnya kalau kita pikir-pikir, secara kualitasnya yang namanya diajar sama guru langsung dengan belajar online itu, sebetulnya belajar online itu banyak kelemahannya, ya kan? Bahwa diajar langsung oleh guru atau oleh dosen itu dia punya value tersendiri, gitu ya, karena bisa lebih interaksi, bisa nanya langsung kalau nggak ngerti, gitu kan. Nah, dia tahu bahwa ada banyak kelebihan, gitu kan. Tapi dia juga sadar bahwa untuk standarisasi guru yang bagus itu yang seperti ini, gitu kan. Kayak tadi, 1.000 orang mungkin gampang, 100.000 guru belum tentu mudah, gitu. Tidak semudah itu. Nah, makanya dia dengan sengaja mengorbankan sesuatu yang ideal, gitu kan, dia kurangin untuk mengejar skalabilitas. Nah, bisa jadi ini di kasusnya teman-teman, kalau di bisnis ini atau kalau di dalam industri ini, gitu kan, itu kita harus ngasih service yang full, yang sampai kayak yang harus sampai ini, sampai tahap ini nih, gitu kan. Nah, karena yang terbaik itu harus seperti ini. Tapi secara pengerjaan ternyata teman-teman cuma kuat handle satu klien, gitu kan. Nah, ini juga Step Zero juga waktu di awal-awal kita berdiri itu juga sama. Kita testing dulu. Kita ada punya banyak produk, kita lihat mana di antara produk-produk itu yang kita sangat kesulitan ngerjainnya secara waktu. Jadi kayak wah, kita kalau ada fitur ini kita ngerjain 5 klien aja sebulan udah kewalahan. Tapi kalau misalnya ini kita hilangkan, kita cuma ngerjain satu fitur aja gitu kan, kita 100 klien juga nggak masalah gitu kan. Nah, meskipun ini bisa dibilang belum skalabilitas level startup ya, tapi kita ngomong permulaan bisnis gitu kan. Nah, artinya kita juga bahkan meskipun fitur-fitur yang tadi kita buang itu sebetulnya fitur yang bagus dan berguna gitu kan, tapi selalu kalau dalam bisnis itu kita harus ngincer skalabilitas gitu kan, karena kita juga ngelihat prosedurnya mudah dilakukan sama kita atau enggak, mana yang bisa kita potong, dengan sengaja kita korbankan mana yang meskipun dia bagus, biarkanlah itu diambil oleh bisnis yang lain gitu. Tapi kecuali memang kita udah ready untuk penglomerasi ya, membesarkan ekosistem, dananya sudah ada, itu ya silakan kalau misalnya mau mengadakan fitur yang tadi lagi. Tapi di sini kenapa kita harus fokus di satu fitur gitu kan, dan fitur juga harus dicek mana yang prosedurnya paling pendek karena kita mau ngejar skalabilitas ini tadi. Oke, next. Alfred, next. Oke. Nah, jadi apa sih yang harus di checklist kalau kita misalnya punya ide bisnis gitu. Karena kadang-kadang ada banyak pertanyaan kayak apa sih ide bisnis yang bagus gitu kan. Yang low cost idea yang low cost yang kayak gimana sih gitu kan. Sebetulnya hampir semua bisnis itu bisa jadi low cost, bisa jadi tidak low cost gitu ya. Bisa jadi low cost, bisa jadi high cost gitu kan. Tergantung dari dia bergeraknya agile atau enggak, ya kan. Ada yang dari awal tuh
kayak tadi ya, dia terlalu idealis, terlalu harus sempurna, bungkusnya harus lucu dulu, terus pengirimannya harus harus serba apa ya, perfect semua gitu kan. Ya of course jadi gede gitu kan. Makanya ketika kita bisa membedakan mana fitur-fitur yang esensial, mana yang bisa kita coba dulu gitu kan. Ngambilnya dari mana fitur-fitur itu? Nah, kita ngambil dari 3 hal ini. Pertama dari problem dulu gitu kan. Nah, problem ini apa istilahnya itu, kalau misalnya zaman dulu ya, bisnis itu ngelihat cuma berdasarkan needs atau kebutuhan aja gitu. Oh, ada kebutuhan untuk produk ini nih gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang nggak dilihat seberapa besar masalahnya gitu kan. Sehingga kadang-kadang itu cuma tren aja, kadang-kadang itu cuma kayak sesaat, oh ini lagi dibutuhin nih, oh batu akik lagi dicari orang nih, oh ikan lohan lagi dicari nih, oke oke kita kita launching bisnisnya gitu kan. Padahal kalau kita melihat misalnya satu-satu yang gede atau bisnis-bisnis yang berjalan dalam waktu yang lama, dia biasanya menyelesaikan satu problem yang memang problem itu berjalan lama banget. Contohnya nih, kalau kita pakai contoh Gojek ya, apa sih yang mau diselesaikan sama Gojek problemnya sebetulnya? Dulu ketika kita pengen pesan taksi itu ribet banget, kita harus telepon dulu gitu kan, belum lagi antri, ya kita harus antri dulu. And then kalau misalnya ternyata pas lagi rame itu bisa bisa jadi kita kayak antrinya nggak kelar-kelar. Kalau pas hujan lebih lama lagi. Kalaupun dapat itu biasanya lokasi drivernya tidak paling dekat dari kita. Jadi kalau zaman dulu betul-betul yang kita pesan taksi itu kok lama gitu kan, kita telepon lagi taksinya. Habis itu dia bilang, oh ya ini masih dalam perjalanan gitu, masih lama banget. Gitu. Nah, itulah yang permasalahan yang diselesaikan oleh si Gojek, bahwa dia ingin eh, kapanpun Anda butuh gitu kan. Anda tidak perlu terhubung dengan kayak harus dengan admin dulu dan segala macam. Anda bisa order secara langsung dan akan selalu ada driver yang terdekat dengan Anda gitu kan. Sehingga dia bisa memastikan bahwa Anda bisa mencapai tempat tujuan dengan cepat dan simpel. Nah, itu yang problem yang tidak diselesaikan oleh kebanyakan industri transportasi pada saat itu gitu kan. Nah, yang kedua adalah urgensi. Tidak semua problem itu urgent gitu ya. Tidak semua problem itu urgent. Saya kasih contoh misalnya produk investasi misalnya. Ada macam-macam ya, ada reksadana, ada saham dan segala macam gitu. Nah, kita lihat kok misalnya buy data di Indonesia gitu kan. Orang yang invest itu kayak di total nih dari segala macam instrumen investasi itu kayak baru sekitar 4%. Ya mungkin kalau itu data saya lihat kayak sekitar 2 tahun lalu ya. Sekarang mungkin sudah naik sedikit gitu kan. Tapi bayangin, kita dari kecil diberikan pengetahuan bahwa oh penabung itu baik, oh investasi itu baik dari kecil nih, gitu kan. Tapi boro-boro nabung, kita ada gadget baru aja nggak punya duit dibela-belain nyicil, gitu kan. Nah, artinya kenapa gadget yang bukan kebutuhan dia bisa urgent, sedangkan investasi yang misalnya ada keluarga baru nih, yang dia baru punya anak, gitu kan. Tapi dia nggak kepikiran untuk mikirin nanti anaknya kuliahnya seperti apa, gitu kan. Karena di sini ada satu poin yang namanya urgensi. Bukan berarti tidak bisa dijual produk investasi tadi, tapi harus ada urgensi yang disetting dulu di dalam produknya dia. Nah, yang dijual sama startup itu biasanya memang yang urgensinya harus betul-betul tinggi, gitu loh. Karena yang harus kita tanamkan di mindset kita adalah pengetahuan dan kebutuhan tidak akan membuat orang serta-merta membeli, karena orang membeli lebih karena emosi. Gitu kan. Kita dari kecil diajarin makan sayur, ya kan, pas masih kecil. Tapi anak kecil makan sayur ini susah banget. Ya. Meskipun di sekolah juga diajarin bahwa sayur itu baik untuk kesehatan, gitu, mengandung vitamin, mineral dan segala macam. Terus misalnya ada anak cewek gitu kan, orang tua yang ngasih tahu, kamu kalau cari calon suami nanti yang begini 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 ya, jadi anak yang brengsek gitu kan. Nah di situ aja udah kelihatan bahwa sebetulnya pengetahuan kita, referensi kita itu belum tentu menjadi poin decision making-nya kita. Sama konsumen juga begitu. Ketika ada produk, kita tahu bahwa oh, produk ini ada yang butuhin nih. Tapi cek dulu urgent apa enggak, gitu kan. Nah, ini sebetulnya aku nggak bahas banyak masalah urgensi cara settingnya gimana, karena mungkin teman-teman nanti bisa akan pelajari lebih lanjut kalau misalnya kita ada event yang lain nih. Karena ini lumayan panjang juga bahasnya urgensi. Nah, yang terakhir adalah sustainability. Kita harus tahu dulu produk ini ada yang butuh urgent, gitu kan. Tapi marketnya seberapa besar, gitu kan. Jangan-jangan nanti marketnya terlalu kecil sehingga yang beli juga dikit banget. Terus kita harus untuk kita menyediakan jasa atau produk itu infrastrukturnya harus dibuat udah cukup mahal gitu ya. Padahal market size terlalu kecil. Terus yang kedua ada market continuity. Kadang-kadang itu kita
apa, misalnya nih kayak bingung, aku ada bisnis keluarga misalnya jual mebel gitu kan. Nah, kita harus cari dulu titik market continuity-nya di mana. Bisa jadi kan orang beli mebel itu setelah dia beli mungkin 10 tahun lagi baru beli atau 5 tahun lagi baru beli gitu kan. Nah, di situ belum ada titik market continuity-nya. Tapi ketika teman-teman misalnya menggeser, bukan hanya masalah jualan mebel, tapi jualan mebel ke siapa, marketnya lebih jelas. Gitu kan. Misalnya kayak, oh kalau marketnya yang beli ini asumsi kita adalah orang yang baru saja menikah, maka dia akan membeli perabotan rumah tangga misalnya. Gitu kan. Maka teman-teman punya data bahwa, oh berarti orang yang akan beli mebel ini adalah jumlah pertambahan orang yang menikah setiap tahunnya. Nah di situ ada keterangan, ada continuity-nya di situ. Artinya selama itu bertambah, gitu kan, meskipun orang yang sama tidak membeli ulang, ya kan beda sama beras yang tiap seminggu atau sebulan pasti dia beli lagi, gitu kan. Nah ini meskipun dia market yang baru, tapi akan selalu ada market baru yang masuk. Ruang guru juga begitu. Dia tahu bahwa kalau aplikasi Ruang Guru itu orang udah lulus sekolah, aplikasi ini mungkin tidak digunakan lagi, tapi dia tahu bahwa setiap tahunnya selalu ada anak yang masuk sekolah, sehingga dia tahu bahwa market continuity-nya dan market size-nya jelas gitu loh. Ada sekian jumlah anak, gitu kan? Sekian jumlah anak dari market size-nya yang akan masuk sekolah dan setiap tahun bertambah, gitu kan? Nah di situ market continuity dapat, gitu. Nah artinya sama, ketika teman-teman tuh membuat satu bisnis itu, katakanlah tadi ya bisnis yang lagi tren, gitu kan? Oh sekarang lagi trennya apa ya? Batu akik misalnya kan? Nah itu market continuity-nya nggak jelas. Apa yang membuat batu akik itu akan terus dicari orang, gitu kan? Sekarang aja udah hilang, udah nggak kayak dulu gitu kan. Tapi dulu sempat booming beberapa tahun yang lalu. Nah itu karena orang-orang yang terjun di situ juga dia akhirnya jadi bisnis kutu loncat ya, karena dia nggak mempertimbangkan market continuity-nya. Oke, next. Nah, ini adalah satu poin yang sebetulnya itu orang banyak banget pebisnis yang malas gitu kan, malas ngisi ini namanya bisnis model canvas, karena orang kiranya kayak wah ini teori doang nih, kita langsung praktek aja gitu kan. Padahal sebetulnya eh, banyak dari pebisnis itu tidak bisa scale up bisnisnya tidak bisa meningkat, atau kadang-kadang di tengah perjalanan dia kayak nyesel, iya kenapa aku dulu di sini ya, aku bisa dapat pendapatan sih, tapi di satu titik ini nggak bisa berkembang lagi. Dia baru sadar bahwa bisnisnya nggak bisa berkembang karena dia melewati satu proses ini. Coba di next dulu. Oke, nah ini teman-teman bisa cari ya keywordnya tadi di model Canvas. Saya nggak akan jelasin semua karena lumayan banyak juga, tapi saya akan kasih tahu beberapa hubungan dari kotak-kotak yang ada di dalam sini supaya teman-teman kebayang bahwa kenapa setiap poin di dalam bisnis model Canvas itu perlu teman-teman tentukan dulu sebelum teman-teman mulai bisnis. Misalnya nih ya, kita ambil ada yang paling pojok kanan atas ya, ada customer segment gitu kan. Nah, customer segment ini kadang-kadang kita gini, banyak klien yang datang ke kita ya, ke Step Zero gitu. Dia UMKM gitu. UMKM udah punya produk, dia datang minta tolong diiklanin gitu kan. Pak Lip tolong diiklanin dong gitu kan. Oke, customer-nya siapa gitu kan. Nah, waktu disebut customer siapa yang dia jawab itu terlalu general ya. Jadi dia cuma jawab, oh customer kita adalah wanita karir umur 25 sampai 30 gitu dong. Nah, di titik itu sebetulnya eh, dia sudah jelas bahwa kenapa kok dia selama ini kebingungan untuk memarketingkan produknya. Karena begitu satu poin itu tidak terjawab, poin-poin selanjutnya nggak ada yang terjawab. Misalnya nih, customer segment ya, misalnya katakanlah produknya adalah produknya misalnya adalah frozen food gitu ya. Nah, kalau produknya itu frozen food, sebetulnya kan dia bisa aja kita kadang-kadang bingung, frozen food ini mau dijual ke siapa? Kalau kita cuman ya udah ini intinya frozen food proteinnya tinggi gitu kan, terus kelebihannya dia juga praktis dan segala macam udah gitu kan. Tolong ini dijual. Nah, di sini bingung nih. Si marketingnya kayak besok saya harus kemana ya gitu kan. Nggak ada titik yang executable. Nggak ada yang bisa dia lakukan yang action yang besok saya harus kemana, nggak kelihatan gitu kan. Tapi begitu kita customer segment ini udah kita perjelas, misalnya nih, cara menyebutkan customer segment itu tidak boleh hanya disebutkan demografinya saja, misalnya kayak nama, umur, gender, pekerjaan, itu demografi namanya. Kita juga harus tentukan behavior-nya seperti apa, gitu kan. Nah misalnya nih, yang kira-kira butuh frozen food siapa sih, gitu kan, apalagi yang tinggi protein misalnya.
asumsi pertama nih, misalnya kita pengen jual itu ke karena tinggi protein, kita asumsikan orang-orang yang fitness suka gitu kan, karena mereka cari protein gitu ya. Nah, yang kedua gitu kan, yang kedua itu misalnya apa, wanita karir yang belum punya anak misalnya. Nah, dia biasanya terlalu banyak fokus di karirnya dia, dan dia nggak sempat masak. Nah, yang kita tawarkan adalah kepraktisannya. Kemudian yang ketiga misalnya ibu-ibu yang sudah punya anak gitu kan, yang mana dia mungkin takut anaknya jajan sembarangan di sekolah gitu kan, jadi dia butuh sesuatu yang cepat disajikan pagi-pagi gitu kan, untuk dijadikan bekal anaknya. Nah, tiga tiga market ini punya value yang berbeda. Satunya protein tinggi, satunya praktis, satunya lagi lebih ke anaknya, gitu kan. Nah, karena value-nya berbeda, penawarannya berbeda dong. Copywriting-nya berbeda. Kata-kata marketingnya berbeda semua. Satunya sedang ngomong sama mas-mas, satunya ngomong sama mbak-mbak, satunya ngomong sama ibu-ibu, gitu kan. Itu kalimatnya sudah berbeda jauh. Yang didatangin juga beda, distribution channelnya. Misalnya kalau yang ke mas-mas fitness tadi, oh berarti frozen food ditawarkan di mana? Misalnya si marketingnya disuruh datang ke tempat gym, gitu kan. Ditawarkan ke kayak ada targetnya gitu misalnya. Besok tawarkan ke 20 gym, gitu kan. Setiap hari tawarkan ke 20 gym yang berbeda gitu ya. Nah, tapi begitu dia itu customer segmennya jelas, maka distribution channel jelas, dia si marketing tahu harus kemana. Oh saya besok harus ke tempat gym. Oh saya besok ini harus ke kantor-kantor gitu kan. Oh saya besok harus kemana gitu. Nah jadi di sini dengan adanya kita menjawab dengan jelas customer segmennya, kita tahu distribution channelnya kemana gitu kan. Terus ada misalnya ada ini ya, yang sisi sebelah kiri ada key activity, ada key partner gitu kan. Key activity berarti kegiatan aktivitas utamanya apa di bisnis kita, gitu kan. Terus sama key partnernya siapa, siapa yang kita ajak kerjasama, pihak ketiganya siapa aja, gitu kan. Itu di list. Nah, setiap kerjasama itu pasti ada biayanya. Entah kita mau share profit ke dia, atau apa kita harus ngasih, misalnya harus ngasih diskon atau gimana gitu ya. Atau kalau misalnya kita sebagai distributor ke reseller ada harga khusus, gitu kan. Terus setiap key activity itu juga, setiap aktivitas itu punya biayanya sendiri kan. Oh misalnya aktivitas ini mengharuskan karyawanku untuk dia keliling, berarti ada biaya bensin, berarti ada biaya apa untuk nyetak apa penawarannya misalnya untuk ditawarkan, atau ada biaya device yang harus dibelikan untuk marketingnya misalnya. Nah, eh, banyak startup yang datang ke kita gitu kan, terus dia apa namanya memberikan solusi, oh kita bisa apa misalnya nih kita bikin startup yang mau memotong jalur distribusi, jadi yang namanya petani nggak harus langsung ke tengkulak gitu misalnya. Bisa langsung ke pembeli, nggak harus ke tengkulak dulu. Jadi dia tidak perlu dibeli dengan harga yang murah gitu kan. Kita akan membeli hasil panennya mereka dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok mereka bisa ngelakuin itu? Betul. Kenapa kok mereka bisa ngelakuin? Kenapa kok ada juga startup yang misalnya, oh kita bisa memberikan proses yang sama dengan service dan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kenapa kok bisa mereka menawarkan lebih murah? Gitu kan, di asumsi mereka itu. Karena mereka tidak mempertimbangkan banyak hal ini. Sementara perusahaan yang sebelumnya yang sudah gede misalnya, dia mempertimbangkan biaya iklan, dia mempertimbangkan biaya harus gaji berapa karyawan dan segala macam, sehingga dia harus menaikkan harga produknya untuk bisa di situ. Gitu kan. Makanya semua yang di sebelah kiri nanti akan masuk ke cost structure. Ada biaya-biaya untuk cost-nya itu kan. Biaya untuk cost-nya, biaya untuk infrastrukturnya. Itu semua akan di list di situ. Nah, kasus nyatanya adalah yang datang ke kita kadang-kadang ya ada satu produk, misalnya produknya makanan ringan gitu ya. Kita tanya marginnya berapa, berarti keuntungan tiap per produknya berapa, misalnya Rp2.000 gitu. Oke, dia datang ke kita minta mau diiklankan, gitu kan, tolong ya diiklankan gitu kan. Nah, ternyata sebetulnya untuk iklan conversion untuk orang membeli itu sebetulnya butuh biaya 15.000 per orang, itu pada akhirnya lihat iklannya ngeklik sampai beli itu butuh biaya 15.000 gitu kan. Sementara marginnya dia cuma 2.000. Di situ kan udah kelihatan minus. Gitu ya. Artinya dia tidak bisa menggunakan jenis iklan ini, jenis iklan konversi ini untuk kampanye dia. Nah, jadi salah satu fungsinya kenapa kita harus ngisi setiap poin dari bisnis model Canvas adalah tidak ada biaya-biaya yang luput. Atau kalau misalnya ada biaya-biaya yang terlalu besar, kita bisa kurangi. Oh ya sudah, berarti kita kurangi key activity-nya, key partner-nya juga kita kurangin karena biaya kita kesulitan menanggung semua biayanya. Berarti value proposition-nya diganti juga. Kita tidak bisa memberikan terlalu banyak. Kita lebih spesifik lagi, yang kita kasih cuma ini gitu kan. Customer segment-nya juga bisa berubah.
Jadi sebetulnya perubahan dalam satu kotak itu akan mempengaruhi kotak-kotak yang lain. Gitu, untuk kita ganti di sini. Kita akan menyesuaikan sampai semua kotak-kotak yang di dalam sini itu betul-betul sinkron. Jadi setelah dicek lagi ulang nih, oh value proposition-nya ini, berarti customer relation-nya ini, customer segment-nya ini, biayanya segini, cocok semuanya. Kita masih tidak minus, gitu kan. Itu baru dijalankan. Kalau enggak, itu banyak sekali yang setelah berjalan ternyata kayak boncos gitu ya. Ternyata pas jalan itu kok rugi ya, kok minus ya keuangannya. Ya karena mereka tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Biasanya cuma HPP doang. Harga produksi produknya segini gitu kan. Intinya kita mau jual dan bingung juga mau naikin harga berapa gitu kan. Kalau saya punya produk 50.000 dan ternyata di cost structure ada biaya akuisisi untuk iklan, ternyata per produk ke 15.000, mungkin aku harus menaikkan produkku dari 50.000 jadi 65.000 hanya untuk mengcover biaya iklannya gitu kan. Makanya misalnya kayak produk Apple gitu kan banyak tuh. Misalnya iPhone harga aslinya hanya 1,8 juta misalnya device-nya doang. Nah, orang cuma lihat itunya, oh Apple ini cuma menjual brand doang nih gitu kan. Tapi dia tidak melihat bahwa setiap yang di belakangnya itu juga punya cost. Misalnya OS-nya dia. Jadi iOS, iPadOS, macOS itu supportnya lama banget gitu kan. Sampai bertahun-tahun ke depan sehingga itu membutuhkan istilahnya orang IT yang untuk optimize OS-nya itu dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi dia iklannya juga kenceng. Nah, jadi semua biaya-biaya itu dibebankan ke dalam produk itu sehingga produknya bisa jadi mahal. Cuma dia tahu banget bahwa untuk ngasih harga mahal ini kita juga nggak boleh nanggung. Semuanya harus super premium gitu kan. Sehingga orang tuh merasa masuk akal ya untuk membeli produk itu. Nah sama teman-teman juga gitu di sini kan setelah ngisi ini teman-teman akan ngira-ngira aku mau main di harga mana sebetulnya. Karena kalau aku mau naikin harga, kalau aku mau nurunin harga, maka ini minus bisnisku. Kalau aku naikin, gitu kan, berarti aku harus memberikan value lebih supaya harga ini menjadi masuk akal. Gitu. Jadi sekalian tambahin value lagi, harganya dinaikin lagi, tunjukkan sisi emosional, kayak membuat orang misalnya merasa lebih prestis, membuat orang merasa lebih cerdas, membuat orang berkontribusi terhadap lingkungan tertentu misalnya. Nah dengan begitu produk itu bisa ada nilainya lebih, gitu kan. Nah tanpa adanya ini kadang-kadang kita bikin harga aja bingung gitu loh. Saya mau ngasih produk saya harganya berapa ya? Kayak Step Zero misalnya. Pertama kali kalau belum isi ini juga bingung. Kita mau kasih service berapa ya, gitu kan. Tapi kita hitung, kita punya tim, kita hire orang IT, kita harus gaji dia, gitu kan. Kalau misalnya ngerjain sendiri, misalnya saya sama Alfred berdua, gitu kan, ada satu klien, bisa saya ngasih dia harga murah, tapi kita berdua harus kerjain sendiri, nggak bisa pakai tim, gitu kan. Nah, kalau kita kerjain sendiri, akibatnya tidak scalable, karena kita ngerjain mungkin 3 klien, kita udah ngos-ngosan kalau dikerjain sendiri. Tapi begitu ada tim, kita bisa kerjain 10 klien, gitu kan. Nah, dari 10 klien ini misalnya kita bagi untuk bayar si karyawan ini kita ambil berapa misalnya per kliennya tadi supaya bisa ngaji dia. Kita tahu bahwa target minimum kliennya berapa, itu semuanya dihitung dari bisnis model Canvas, gitu kan. Dengan begitu kita nggak apa-apa lebih mahal, tapi kita bisa tawarkan hal-hal yang berbeda. Misalnya kayak, kalau misalnya nyari kecepatan jadinya, jadi begitu masuk Anda akan bisa website dan segala macam dan software bisa jadi dalam waktu sekian hari, gitu kan. Sementara di luar bisa misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, gitu kan. Nah sekarang bayangkan orang menunda sebuah produk launching selama 4 bulan, itu sama dengan dia menunda profit 4 bulan loh. Pertanyaannya tinggal profit Anda berapa selama 4 bulan. Sekarang bayaran kita segini, cocok atau enggak, gitu kan. Nah jadi di situ kita juga bisa jadi bahannya kita untuk nego, gitu kan. Bapak nggak apa-apa, silakan pakai yang lain, jadinya lebih lama, itu misalnya kan, jadinya lebih lama, tapi Anda juga kehilangan lebih banyak sebetulnya. Kalau sama kita memang lebih mahal, tapi bulan depan Bapak sudah bisa langsung mulai take profit, gitu kan. Ini sudah bisa berjalan semua, gitu. Nah, jadi itu akan jadi pertimbangan. Jadi tidak hanya masalah kualitas produk, tapi kecepatan dan segala macam. Itu semua bisa teman-teman tentuin mau lebih kuat di mana melalui sini, melalui bisnis model Canvas, gitu kan. Tinggal disesuaikan sesuai dengan budget masing-masing. Oke, next. Oke. Selain apa? Oke, selesai. Ya, kira-kira materi dari kita kayak gitu sih. Jadi hal-hal yang lain-lain bisa ditanyakan di sesi tanya jawab.
Ini website kita, stepzero.id. Bisa juga di-follow di Instagram kita, @stepzero.id, ada @Kesyafa dan @alfredbadwin. By the way, kita mau kasih info juga kalau bulan ini kita akan membagikan free course, gitu kan, ada giveaway, gitu kan, untuk free pelatihan Facebook Ads, gitu kan. Ada nanti juga ada copywriting, tapi itu lebih belakangan secara jadwal. Kita akan kasih pelatihan full-fledged, ya kan, yang kalau di luar harga yang bisa belasan juta, kita kasih secara gratis as a giveaway untuk beberapa pemenang aja. Tapi nanti itu giveaway-nya akan kita posting di sosial media kita. Jadi di follow dulu aja, tinggal tunggu pengumumannya, teman-teman bisa ikut. Jadi kalau tadi si Alfred di awal dia nyebutin bahwa kita butuh skill nih, gitu kan, untuk memulai bisnis, bisa start dari skill itu. Nah, di mana teman-teman bisa dapetin skill itu secara gratis, salah satunya dengan teman-teman ikut nanti giveaway-nya dari Step Zero. Yang penting sekarang follow dulu. Oke. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Alfred sama Mas Lid. Itu dia pemaparan ya, singkat banget tapi langsung kena gitu. Nah, langsung saja ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama tadi sudah ada nih pertanyaan dari Arta Amerika dari Gria Khadijah. Assalamualaikum Mas, terima kasih atas info yang telah di-sharingkan. Mohon izin bertanya, jika berbicara startup, bagaimana kita mempertahankan bisnis kita dari pesaing tenan atau startup lainnya selini produknya dengan kita? Nah, apa sudah ngerti Mas? Pertanyaannya kayak gimana? Oke. Kalau belum ngerti bisa tanya lagi nih ke Mbak Arta Amerika ya. Alfred mungkin mau jawab dulu. Ini mungkin bisa dimatiin dulu ya screen share-nya, Alfred. Oh iya, bentar. Okay. Ya, oke. Terima kasih atas bentar, aku baca ulang. Dari persaingan tenan atau startup lain yang selini produknya dengan kita. Oh, maksudnya gini ya, kayak contoh Tokopedia sama Shopee sama Bukalapak sama marketplace lain gitu misalnya, kan mereka tuh basically kelihatannya sama, terlihatnya sama gitu, bukan? Langsung on mic aja nggak apa-apa? Oh ya, itu udah gelek-gelek. Oh ya, boleh. Angguk-angguk. Ya, oke. Jadi gini. Ya, gimana? Kalau lebihnya ini, misalkan gini, contohnya itu kemarin dulu kan ada Uber ya, Uber sebelum sama yang kemudian mereka jadi satu. Nah, sebenarnya kan memang tujuannya kan baik ya untuk market share, biar lebih gede ngelawan Gojek. Betul. Tapi kan kita misalkan aku yang punya Uber, itu kan kita juga pinginnya mempertahankan Uber itu untuk tetap eksis gitu. Nah, tapi akhirnya karena alasan market share salah satunya kan mereka join sama Grab untuk melawan Gojek, begitu sih maksudku. Ya. Oke. Aku coba jawab dari sisi marketplace ya, dari Tokopedia dan Shopee. Nah, teman-teman di sini kalau lihat positioningnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu memang terlihat sama gitu ya. Bahkan sebelum ada Shopee itu yang moncer itu Tokopedia sama Bukalapak. Nah, walaupun padahal setelah di breakdown, dan ini langsung dari petingginya sendiri, yaitu kembali lagi yang mereka waktu ngasih insight mereka waktu mampir ke satu atap ada event gitu, ya mereka cerita sebetulnya positioning mereka itu berbeda-beda, tidak untuk semua orang. Contoh misalnya Bukalapak itu berangkat dari komunitas-komunitas pehobi. Jadi mayoritas yang dijual di marketplace Bukalapak itu barang-barang hobi gitu, pancing, senar pancing, Tamiya, onderdil sepeda, seperti itu. Yang seperti itu mereka positioningnya menggiring ke situ, walaupun juga tetap ada produk lain. Kayak misalnya teman-teman lihat Shopee, Tokopedia juga barangnya itu beririsan gitu, sama misalnya di Shopee ada Pampers, ada handphone, ada gadget, ada iPad, ada komputer, banyak banget di Shopee. Di Tokped juga begitu, ada gadget dan lain-lain juga, ada Pampers juga, nemu juga pasti teman-teman. Nah, cuma dari mereka udah menentukan dari awal itu di positioningnya bahwa oke, mereka memang berebut market share gitu se-Indonesia, tapi mereka udah dari awal menentukan market. Kalau teman-teman lihat, ini sebetulnya ada di materi kita lain lagi sih, ada kayak datanya gitu juga, tapi nggak apa-apa kita sampaikan aja di sini.
Itu Saya sambil nyari ya kalau slide-nya nemu. iya nanti boleh, saya tunjukin antar langsung. screen Kalau share nemu aja ya. gitu. Kalau nemu Saya screen lupa share di aja materi yang mana itu. yang data itulah gitu. Nah, kalau teman-teman masuk ke Shopee, nyadar nggak? Itu aplikasi kalau teman-teman follow Design Rent itu aplikasi udah kayak pasar gitu. Jadi Shopee sendiri itu emang mereka brand positioningnya, marketnya adalah ibu-ibu, wanita kayak gitu. Mereka lebih ke situ karena begitu masuk tuh yang keluar langsung diskon, free ongkir gitu kan, klaim Shopee Food kayak gitu 40.000 gitu. Yang masuk tuh langsung diskon dulu di awal. Pohon uang lah apa kayak gitu. Aku nggak tahu juga. Istriku yang biasanya, kamu apa siram pohon uangnya dong biar dapat koin, apaan sih? Kayak gitu. Gitu. Maksudnya Shopee brandingnya ke situ, sedangkan Topet beda. Jadi kita sendiri, aku sama Lid berdua kalau beli gadget gitu, beli pernak-pernik gadget, aksesoris, selalu lebih prefer ke Topet dan memang lebih lengkap. Gold merchant-nya itu rata-rata isinya orang jual gadget semua, produk-produk pria kayak gitu. Jadi kalau kita lihat brand positioning atau bagaimana untuk mendistingsi biar nggak saling tumpang tindih satu sama lain, itu memang kita harus, yang tadi Led juga udah sampaikan, harus memilah marketnya di mana kayak itu. At least untuk early adopter. Early adopter itu pengadopsi pertama produk kita, yang dimana akhirnya walaupun aku sama Led sebagai misalnya cowok gitu ya, prefernya pakai Topet, akhirnya terpaksa install Shopee juga gara-gara kita mau potong rambut. Ada tuh tulisan diskon Shopee Pay 30%. Gila 30% nih kayak gitu. Ya udah Meskipun deh ini kita install cuma dulu. 10% ternyata ya. Iya, 10.000 maksimal 10.000. Padahal potongnya harganya 75.000. Nah, akhirnya terpaksa install, ya itu cara mereka mengakuisisi kita, membeli budaya kita kayak gitu. Sebenarnya mereka itu kan ketika ngasih diskon dan lain-lain itu mereka lagi membeli budaya kita untuk pakai aplikasi tersebut. Nah, di situ mereka baru tuh saing-saingan. Nah, tapi at least mereka tetap nih, kalaupun kalah di market share secara luas, tapi mereka punya satu market brand sesuai positioning mereka. Itu misalnya kalau di Shopee tadi wanita, kalau di Topet lebih ke barang-barang pria, aksesoris, gadget dan lain-lain. Kalau di Bukalapak berangkatnya dari barang-barang hobi kayak gitu. Kalau di JDID kan udah kelihatan itu, udah gadget semua isinya itu doang. Kayak gitu sih. Led mungkin mau nambahin? Ya, tadi si tadi Alfred banyak jelasin lebih ke pemilihan marketnya gitu kan. Ada sisi lain sebetulnya. Jadi ada pemilihan market gitu kan. Dan ada value proposition. Jadi dari value proposition adalah value apa yang ditawarkan oleh startup itu gitu kan. Itu biasanya banyak yang di luar tuh kelihatan kalau misalnya orang awam melihatnya, oh ini sama-sama aja nih gitu kan. Misalnya nih ya, orang lihat Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, Flat Doors, Oyo, Airbnb, itu kayak sama aja gitu ya. Bagi orang awam, mereka cuman ya udah intinya aku bisa pesan hotel dari aplikasi gitu kan. Nah, tapi sebetulnya apa yang mereka tawarkan itu betul-betul berbeda semua. Yang mereka tawarkan betul-betul sangat berbeda. Contohnya nih, aku ambil contoh misalnya kayak Traveloka dan Tiket.com itu masih kayak satu kelompok karena mereka memang intinya adalah hotel-hotel yang gede yang memang kredibilitasnya bagus ditampilkan di sana. Kita lihat Airbnb, siapapun rumahnya bisa dijadikan hotel, gitu kan. Kalau mau satu kamar doang juga boleh, gitu kan. Nah, itu kan di standar Tiket.com nggak masuk. Jadi rumah biasa nggak bisa jadi dijadikan hotel. Di Airbnb bisa, gitu kan. Nah, kemudian Red Door sama Oyo misalnya, itu satu kelompok tuh. Kita kalau misalnya ngelihat ada hotel melati atau kos-kosan, gitu kan, misalnya kita kalau dari luar kota pengen misalnya ada urusan bisnis ya, dari luar kota misalnya mau ke Surabaya, terus habis itu bingung kita mau hotel di mana ya, kemudian nemu nih ada hotel melati, tulisannya Hotel Arjuna misalnya gitu ya. Kita tuh nggak kebayang bahwa ini tuh hotelnya bagus nggak ya, jangan-jangan dalamnya kotor lagi, jangan-jangan dalamnya gini lagi. Nah, dan hotel-hotel itu juga nggak masuk kayak di Traveloka dan segala macam gitu kan, karena dia bahkan tidak berbintang. Nah, akhirnya hotel-hotel itu jadi kesulitan, padahal jumlahnya banyak, hotel-hotel kecil, terus habis itu kos-kosan yang dijadiin penginapan gitu kan, losmen yang kayak gitu tuh banyak. Gitu. Nah, apa yang dilakukan sama Red Doors dan Oyo adalah dia memberikan bintang kepada hotel yang tidak berbintang. Poinnya di situ. Jadi dia memberikan standarisasi, kalau kamu masuk ke Oyo manapun atau ke Red Doors manapun, maka akan ada brandingannya mereka, ya kan? Hotelnya itu di rebranding lagi jadi ini Red Doors, ini Oyo gitu ya.
Pertama udah kelihatan dari brandingan luarnya, bahwa oh ini termasuk grupnya OYO. Begitu aku masuk, maka akan ada standar minimumnya, yaitu kasurnya akan dikasih ada strip warna merah, kemudian pasti ada lukisannya, pasti ada aqua, gitu kan. Terus level kebersihannya seperti ini, gitu. Nah, sehingga sekarang mindset kita adalah kita masuk ke OYO manapun, ke Red Doors manapun, dalamnya pasti kayak gitu, kayak udah kebayang. Jadi nggak perlu khawatir lagi apakah ini melatihnya sama melatih apa sih gitu misalnya. Tapi kita udah punya bayangan bahwa isinya akan seperti itu. Nah, itu adalah akhirnya apa? Ini dari titik value proposition kelihatan bahwa problem yang diangkat berbeda sama yang diangkat sama tiket.com, Traveloka dan segala macam, gitu kan? Dia bisa mengangkat dari sisi bahwa ada infrastruktur lain yang belum diakuisisi, gitu kan? Infrastruktur itu belum diakuisisi kayak hotel-hotel yang kecil tadi. Ini nggak ada yang manfaatkan nih, tapi jumlahnya ada banyak, gitu kan? Maka saya harus mengambil di situ. Nah itu poinnya startup kan scalability-nya di situ. Jadi asetnya bukan punya mereka, tapi mereka punya valuasinya, ya kan? Kayak Gojek, apakah mereka menggaji driver? Tidak, gitu kan? Apakah motornya driver itu motornya Gojek? Enggak juga, gitu kan? Itu motor si driver. Nah, yang menjadikan dia punya unfair advantage kan di situ, gitu loh, bahwa dia hanya cukup punya sistemnya, infrastruktur tuh dia bukan memiliki, tapi dia membuat sebanyak mungkin infrastruktur terlibat. Nah, artinya sama, kalau kita mau berkembang, kita harus milih sebetulnya infrastruktur mana yang akan kita libatkan. Apakah drivernya, apakah hotelnya, hotel pun yang seperti apa, apakah hotel besar, apakah hotel kecil, titik mana yang belum diambil, gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat istilahnya investor juga tertarik, karena investor juga tidak semudah itu mau invest di sesuatu yang value proposition-nya sama. Dia pasti akan memilih, oh yang ini dia mau mengakuisisi infrastruktur yang ini belum diambil sama siapapun. Makanya dia mau invest di situ. Gitu. Jadi itu pertimbangannya kayak gitu. Jadi nggak yang betul-betul sebetulnya tuh kalau di dunia startup ya, begitu idenya sama, itu sebetulnya investor udah langsung nolak. Gitu kan. Nah, jadi gimana cara kita bersaing? Ya kita punya value proposition yang berbeda. Kita melibatkan infrastruktur yang berbeda, tapi clear market size-nya sebesar apa, kontinuitasnya sebesar apa, itu yang kita pilih, gitu. Oke, itu ya jawabannya ya, Mbak Arta. Nanti untuk pertanyaan kedua ditunggu dulu ya, mau nanya dulu ke teman-teman yang selanjutnya. Mau mengingatkan juga ke teman-teman yang ada di Zoom untuk mengisi link absensi ya. Linknya sudah ada di Zoom chat, jadi bisa dicek di Zoom chatnya. Oke, lanjut Mas, pertanyaan kedua nih dari sebentar. Banyaknya. Dari Nuke Ajeng. Dalam sosial bisnis, bagaimana kita seharusnya melakukan segmentasi pasar? Ya. Sosiopreneur berarti ini ya? Iya, langsung saja Mas, dijawab. Oke. Alfred, mungkin mau kasih dulu? Gimana tadi aku lagi ngetik putar. Sorry. Mungkin orangnya bisa langsung on mic, siapa tahu. Iya, langsung on mic aja kayaknya agak panjang. Spesifik pertanyaannya. Iya, boleh untuk Mbak Nuke Ajeng Soraja. Apakah bisa? Suara saya. Iya, terdengar, tapi kecil. Oke, dengar. Masuk kok tapi. Masuk. Ya, masuk kok. Ya, boleh dijelaskan. Kita harus melakukan STP dulu ya Mbak, segmentasi, targeting, sama positionnya. Betul. Dalam apa ya, bagaimana dalam apa sosial bisnis begitu. Oke. Nah, kalau di sosial bisnis itu kan yang jelas gini, yang namanya sosiopreneur itu kan tetap harus cari untung juga, gitu kan. Nah, artinya yang harus diperjelas di sini adalah kita harus clear dulu customer-nya siapa. Jadi bukan hanya user ya. Jadi kalau misalnya di bisnis yang katakanlah itu bukan sosial, biasanya kayak udah jelas customer sama user itu kayak satu jenis aja. Tapi kalau misalnya sosial, itu bisa jadi user dan customer adalah dua orang yang berbeda. Contohnya kalau yang saya maksud user sama customer itu dua hal yang berbeda, misalnya kayak kalau kita beli barang untuk anak-anak, gitu kan, usernya anak-anak yang bayari orang tuanya, kayak gitu ya. Nah, konsepnya sama. Di sini yang harus paling jelas adalah yang bayarin siapa, gitu kan. Kalau katakanlah itu mau sosial, artinya kan harus ada pihak lain yang mempunyai market yang sama, yang diuntungkan dari brandingannya itu. Contohnya misalnya gini ya, ini kebetulan terjadi juga yang di Step Zero. Jadi ada salah satu
dari pemerintah gitu kan, yang dia itu berurusan sama tenaga kerja intinya. Berurusan sama tenaga kerja, terus dia kesulitan untuk mengumpulkan tenaga kerja informal. Karena kalau tenaga kerja formal, marketnya kayak mudah banget ditemukan. Kayak dia tinggal datang ke perusahaannya ditawarkan produknya. Kalau informal itu kan bisa dibilang kayak pebisnis, ibu-ibu yang misalnya punya catering itu kan nggak kedetek. Nyarinya di mana gitu kan. Nah, kalau misalnya yang di Sociopreneur ini posisinya seperti Step Zero pernah ngelakuin hal yang sama. Kita pernah ada sisi Sociopreneur juga, bahwa kita mengadakan satu event gitu kan. Di mana kita tahu bahwa yang mau bayar event ini siapa. Jadi misalnya si perusahaan pemerintah tadi, dia ada potensi, oh ini yang akan bayar kita nih, gitu kan. Berarti kita juga harus punya market yang sama dengan mereka. Artinya kita misalnya nih mengadakan pelatihan untuk mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja informal tadi. Kalau di dalam targeting digital marketing, mereka lebih mudah ditemukan daripada kalau misalnya offline kan susah tuh nemunya di mana. Tapi kalau di digital marketing kita bisa targeting, kita tahu bahwa orang-orang interest dengan ini, kita bisa iklankan ke mereka. Nah, artinya kita punya kemampuan untuk mengumpulkan mereka. Di satu sisi ada perusahaan yang mau bayar kita, gitu kan, dengan catatan dia juga boleh branding bahwa dia mempromosikan produknya ke sini, gitu kan. Nah, di situ kita tawarkan, kenapa nggak langsung diakuisisi aja, begitu masuk mereka dikasih produk untuk langganannya 1 bulan pertama free, itu biaya akuisisinya gitu kan. Tapi kalau orang udah nyoba, gitu kan, dia akan cenderung bisa jadi nerusin di bulan depannya, karena kayak kita pengen membeli budaya yang terlebih dahulu, coba bikin orang ngerasain dulu. Nah, tapi poinnya di situ adalah persamaan marketnya, itu kan, antara si Sociopreneur ini mau ngasih produk atau jasanya ini, usernya siapa, si user ini harus sama dengan marketnya si orang yang yang mau mendanai tadi, gitu kan. Sehingga kita bisa continual sponsorship gitu. Jadi kalau Sociopreneur tuh ya macam-macam. Kita bisa fokusnya yang jelas bisa ini sih, harus clear siapa yang mau bayarin gitu loh. Artinya memilih produk pun kadang agak tricky. Jadi misalnya kita mau membantu siapa nih, membantu mahasiswa. Sementara kita tahu bahwa mahasiswa itu tidak semuanya punya duit misalnya, gitu kan. Tapi kita pengen membantu mahasiswa. Nah, kira-kira sponsor-sponsor yang kita kenal misalnya, dia bakal tertarik nggak sama mahasiswa? Ternyata dia tidak tertarik sama mahasiswa, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa misalnya kita cukup dekat dengan dia mungkin invest untuk produk atau acaranya kita, gitu kan. Kita harus nyari hal lain dalam mahasiswa ini yang mau ditonjolkan. Mungkin bukan mahasiswanya, tapi Gen Z-nya atau milenialnya, itu yang diangkat. Bukan mahasiswanya ya, tapi Gen Z-nya. Sehingga dia melihat ini sebagai misalnya perluasan marketnya dia untuk di masa depan, karena Gen Z istilahnya mau diedukasi mulai sekarang, gitu kan. Kita harus cari sisi-sisi yang lebih menarik buat si sponsornya ini tadi, gitu kan, si bagian customernya yang bayar, itu bukan usernya. Nah, jadi itu tadi waktu kita menyebutkan, waktu kita presentasi, gitu kan, sama si sponsor, itu kita harus clear bahwa si sponsor dengan yang kita tolong ini itu marketnya itu sama, gitu loh. Gitu, ketika kalian punya kesamaan market, maka dia akan mau kasih sponsorship. Gitu. Mantap, itu ya Mas ya tadi jawabannya ya. Mas Alfred mungkin mau nambahin nggak? Udah, cukup ya. terlalu panjang. Udah cukup banyak. Tadi. Cukup ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang mau nanya secara langsung nih kepada Mas Hilal. Boleh. Oke, ya, kedengeran kan suaranya kan? Masuk. Dengar jelas. Oke, makasih banyak. Mau tanya sih sekalian sharing-sharing aja sih. Terkadang kan kita itu kalau mau bikin sebuah startup atau sebuah perusahaan kan itu kita selalu berbicara tentang problem solving terus lah pokoknya intinya. Nah, tapi ada hal yang esensial juga yang sebenarnya kita itu juga harus peka, yaitu cara mengetahui masalah. Sebenarnya sih mau tanya sih, bagaimana sih kita itu bisa peka terhadap masalah dan bisa tahu kalau itu adalah masalah yang urgent gitu loh. Seperti itu. Oke. Alfred mau jawab atau aku yang jawab nih? Aku awali dulu, nanti ditambahin nggak apa-apa. Boleh. Jadi gini, aku lebih ke gini ya, lebih ke memilah gini.
yang jadi masalah itu kan sebetulnya aku yakin teman-teman di sini itu tahu problem tuh banyak sebetulnya. Cuma yang bingung adalah dari problem ini aku tuh punya solusi ini. Nah, solusi ini tuh bakal diadopsi nggak sama orang-orang kayak gitu. Orang-orang mau nggak sih membeli produkku dengan solusi yang aku bikin ini. Nah, gitu. Nah, itu ada di seni. Ada lagi sebetulnya Canvas sendiri ya teman-teman, kalau nanti mau browsing ada problem solution fit namanya. Itu ada frameworknya sendiri. Itu satu materi sendiri. Jadi gini, jadi singkatnya misalnya contoh cerita aja. Kita tahu pencipta mobil pertama Henry Ford kayak gitu. Nah, itu kan dia berhasil menemukan solusi menemukan mobil gitu kan. Padahal problemnya pada saat itu adalah bagaimana memindahkan manusia dari titik A ke titik B lebih cepat kayak gitu. Sedangkan pada saat itu transportasinya masih kuda atau paling mentok kereta kuda kayak gitu. Nah, di sini kita harus pandai-pandai memberi solusi atau mempunyai gimana ya, singkatnya visi kayak gitu. Bahwa solusi ini betul-betul cocok gak sih gitu. Di situ nanti validasi itu titiknya di situ juga pentingnya gitu. Mau nggak solusi ini diterapkan kayak gitu. Jadi jangan sampai salah memberikan solusi. Misalkan kalau waktu itu si Henry Ford misalkan tidak berpikir untuk berarti aku harus menemukan sebuah teknologi yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain lebih cepat kayak gitu, yaitu mobil. Kayak gitu. Gimana kalau berpikirnya dia masih tradisional, kan? Aku temukan aja pil atau jamu untuk kuda supaya dia bisa berlari lebih cepat kayak gitu. Nah, karena ini ada satu data sih, maksudnya pada saat itu, ini ada survei yang tadi lewatan. Pada saat itu dia melakukan survei, jawabannya orang-orang adalah apa yang mereka butuhkan, gitu kan, untuk mencapai dari titik A ke titik yang lain. Gitu kan. Jawaban adalah kuda-kuda yang lebih cepat. Jawabannya itu. Jadi dari situ kalau seandainya dia telan mentah-mentah kalimat dari, jadi cara untuk kita mengolah informasi yang masuk itu pun itu juga menentukan solusinya seperti apa. Gitu. Makanya itu bisa, kalau yang tadi Alfred bilang ya, untuk kalau dia seandainya telan mentah-mentah itu nggak bakal ada mobil, gitu kan. Nah ini Alfred masih mau nambahin atau ini? Lanjut aja langsung. Lanjut, oke. Jadi gimana sih cara untuk nentuin itu? Nah, sebetulnya ada ilmunya sendiri juga, namanya design thinking. Kalau teman-teman mau browsing. Nah, design thinking ini adalah gimana caranya kita ketika mengambil solusi itu tidak langsung lompat ke solusi itu. Yang pertama pasti syaratnya adalah gini. Masalah itu dicari ya, bukan dibuat-buat. Itu yang pertama. Ya. Kalau misalnya deskripsi kan kadang-kadang gitu ya, ada mahasiswa yang nakal, problemnya dibuat-buat gitu kan, latar belakang masalahnya. Yang kayak gitu nggak boleh ya, jangan dibawa ke dunia bisnis gitu kan. Itu bisa dibilang oknum mahasiswa. Harusnya kan problem itu betul-betul dicari, dan kita tahu bahwa itu real. Nah, untuk kita bisa memastikan, misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya ada di suatu supermarket ibu-ibu yang kesulitan bawa barang belanjaan, jadi bawa barangnya banyak banget gitu misalnya. Nah, di titik itu apa yang kepikiran? Kalau yang kepikiran adalah troli, maka itu sebetulnya mindsetnya belum mindset startup. Karena dari awal ketika udah mikir troli, maka kita pikirannya hanya ya udah kita sediakan troli yang lebih banyak gitu kan. Padahal ada banyak ide gila, meskipun ini belum tentu ide yang bagus ya. Ada banyak ide gila yang bisa kita keluarkan. Contohnya nih, kita misalnya karena ini ibu-ibu ya, misalnya menyediakan mas-mas ganteng berotot yang membantu dia untuk ngangkatin kresek gitu kan. Sekaligus dia bisa kayak menyarankan si ibu untuk ibu sekalian belanja ini, penjualan bisa meningkat, gitu kan? Bisa aja gitu. Kadang-kadang kita juga ngelihat satu masalah itu cuma dari satu sisi aja, hanya karena kita sudah punya produknya duluan, itu nggak boleh. Jadi produk itu tidak boleh muncul duluan, solusi nggak boleh muncul duluan, gitu kan? Misalnya satu masalah gini, biar lebih clear. Kita ngurus EKTP, ternyata EKTP itu ternyata kok lama banget yang ngurus EKTP, gitu kan? Nah, kalau solusinya langsung kepikiran, kita harus buat aplikasi untuk langsung supaya orang tuh bisa langsung daftar, gitu kan? Itu bukan solusi yang jelek, gitu kan? Itu bukan solusi yang jelek. Tapi sebetulnya masih ada satu proses yang seharusnya dilakukan sebelum itu. Karena orang lama bikin EKTP itu sebetulnya ada permasalahan yang harus di breakdown. Siapa tahu nih memang ada prosedur yang tidak bisa di skip
atau saat ini belum bisa, sehingga aplikasi itu misalnya tidak memungkinkan untuk dijalankan. Nah, di situ kita bisa solve yang lain. Misalnya, kalau orang yang sudah datang di sana, dia bosan nunggu karena lama gitu kan. Kok lama banget ya nunggu antrian ektp. Bisa jadi yang diselesaikan permasalahan menunggunya tadi. Gimana caranya supaya dia tidak bosan, ya kan? Bisa jadi disediakan majalah di situ, atau disediakan internet yang cepat supaya dia bisa YouTube-an di situ, gitu kan, supaya lebih nyaman. Atau bisa jadi dikasih box karaoke supaya dia bisa nyanyi-nyanyi sebelum ini selesai. Nah, tapi terlepas dari ide itu gila ataupun masuk akal, kita bisa melihat bahwa inovasi itu cara pembuatannya seperti itu. Dia bisa antara tadi ya, bikin aplikasi, majalah, internet, sama karaoke box, itu berbeda jauh semua solusinya. Nah, kalau kita lebih melihat, kalau kita mundur satu langkah, maka kita akan punya kemungkinan solusi yang lebih banyak. Di situ yang nanti baru akan divalidasi. Entah itu berupa video yang terdikankan dulu, kita lihat feedback-nya seperti apa, gitu kan. Cuman yang jelas, begitu kita langsung lompat satu solusi, kadang-kadang kita tidak bisa melihat solusi yang lainnya, kayak kita tuh buta. Kita kayak ngerasa, ini solusi terbaik nih, gitu kan. Biasanya yang kayak gitu karena kita punya produknya duluan. Kayak misalnya, saya mau punya produk ini nih, masalahnya apa ya, biar bisa dipresentasikan harus ada problemnya nih. Nah, kalau udah prosesnya gitu udah salah. Tapi kalau kita lihat dari problemnya, terus problemnya adalah kayak tadi, KTP-nya lama jadinya, orang bosan nunggunya, atau misalnya orang itu bolak-baliknya yang dipermasalahkan, itu solusinya beda semua. Gitu kan. Nah, jadi kita bisa aja menyelesaikan titik masalah yang lebih kecil lagi, gitu kan, untuk kita bisa. Nah, bisa jadi juga tidak harus selalu jadi startup, bisa jadi lebih simpel. Kayak misalnya, ternyata solusinya cukup pengadaan majalah aja supaya mereka nggak bosan, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi proses itu yang sebetulnya diajarkan dalam design thinking. Itu cuma gambaran aja. Tapi di design thinking sendiri tuh ada beberapa syarat untuk pemilihan ide sehingga ide kita tuh bisa lebih valid gitu kan. Ada tahapnya juga, misalnya hari pertama itu kita brainstorming dulu, hari kedua itu ada untuk yang wawancara dengan customer-nya. Cara wawancaranya pun juga ada ada ketentuannya. Nggak sekedar yang pertanyaannya misalnya terlalu diarahkan ya ke satu solusi doang. Kayak Bapak butuh aplikasi ini kan, nah, itu kan udah jelas kayak maksain gitu loh, mengarahkan ke situ kan. Nggak boleh pertanyaannya seperti itu. Jadi cara nyusun pertanyaan itu juga harus sangat diperhatikan. Nah, itu ada di dalam design thinking itu kalau teman-teman mau belajar. Tapi kita kasih keywordnya aja nih, karena nggak mungkin jelasin terlalu panjang di sini. Gitu. Oke. Keren banget. Itu ya tadi jawabannya ya buat Mas Hilal ya. Makasih ya, Kak. Ya. Oke, sama-sama. Nah, sebenarnya masih ada berapa ini? 3 pertanyaan lagi, tapi saya hanya mengambil 1 karena mungkin ada durasinya ya yang belum cukup untuk ini. Tapi untuk teman-teman yang masih mau nanya lagi bisa mungkin langsung aja PC atau DM ya, langsung ke Mas Alfred sama Mas Lipnya langsung aja, atau ke stepzero.id itu bisa juga langsung DM ke sana. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Ayib. Selamat siang, terima kasih atas materi dagingnya. Izin bertanya, Mas. Bagaimana cara mengatasi market yang tidak kontinu atau musiman yang lama-lama akan rugi? Solusinya, apakah harus mengganti produk atau tetap produk yang sama tapi main di marketingnya? Atau kayak gimana, Mas? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya, itu. Sebagian besar udah kejawab ya. Dari pertanyaan sendiri. Iya, kalau bisa sih sudah jawab dari pertanyaan sendiri. Iya. Jadi gini, sebetulnya produk yang tidak kontinu tadi kan udah disebutkan juga bahwa bukan jelek, cuma mungkin kira-kira misalnya profitnya tuh segitu, terus ya udah stagnan segitu aja kayak gitu. Paling lebih di situ. Jadi kalau memang mau mengejar scalability itu tadi, memang harus ganti produk. Karena kalau produk itu tidak kontinu, diartikan market size-nya terlalu kecil, terus problemnya juga tidak sebegitu urgentnya untuk dibeli orang, jadi seperti itu. Jadi memang produknya harus di-switch. Nah ini juga di satu sisi, ini dulu, selesaiin dulu. Mungkin udah kelar tadi. Ini juga ada lagi sebenarnya salah satu mindset startup ya, bahwa kita tuh harus rela produk kita ganti, bahkan drastis banget gitu. Contoh tadi Gojek misalnya yang tadi awalnya dia cuma kurir aja, terus sekarang jadi ride hailing.
Gitu. Memang startup itu harus rela ketika idenya atau solusi yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan keinginan customer atau market, ya mereka harus rela produknya ganti. Nggak boleh kekeh dengan aku maunya ini, terus ini tetap jalan. Itu nggak bisa. Gitu. Gimana, Led? Lanjut. Ya, tadi poin yang paling penting ada situ sih, yang membedakan antara startup dan bisnis biasa itu adalah ini justru nomor satunya ya. Cuma kita tadi nggak jelasin karena kita merasa kalau untuk bisnis yang lebih sederhana itu yang dibutuhkan hanya agile-nya aja. Cuman yang membedakan antara startup dengan bisnis konvensional itu sebetulnya lebih di fleksibilitasnya dia dalam mengganti model bisnis. Jadi startup itu rela membongkar total, bahkan membuang produknya dia ketika memang tidak tervalidasi bahwa ini memang dibutuhkan. Karena syarat-syaratnya memang itu tadi, yang dia paling kuat itu di skalabilitasnya. Gitu kan. Kalau memang dia tidak mampu menjadi marketnya ini dia tidak continue nih untuk belinya ya. Oh berarti bukan marketnya yang harus continue untuk beli, tapi pertambahan marketnya yang harus ada. Kayak tadi contohnya yang Ruang Guru ya. Pertambahan tiap tahunnya selalu ada, itu yang kita incer. Intinya adalah begitu itu namanya sudah startup gitu kan. Terus kita akan berhadapan dengan investor. Itu adalah pertanyaan paling basic yang akan ditanyakan sama investor. Market size-nya seberapa besar dan kenapa kok market size ini akan terus ada gitu kan. Itu kan secure-nya dari sisi investor kan di situ. Bahwa aku investasi ini nih nggak masalah, misalnya kayak di Ruang Guru ya. Oke nih, setelah 6 tahun pakai atau misalnya sampai SMA ya, berarti 6 tambah 3 tambah 3 12 ya. Setelah 12 tahun pakai, dia nggak akan pakai lagi gitu kan. Tapi selalu ada orang baru setiap tahunnya. Jadi bisa dibilang tahun depan yang lama masih jalan gitu kan, yang baru udah masuk. Jadi dia bisa berpotensi bahkan minimal kita dari situ aja bisa dibilang minimal ada peningkatan valuasi dan user sebaik 12 kali lipat. Karena tiap tahunnya kan nambah terus tuh sampai 12 tahun ke depannya. Di satu titik dia akan berhenti karena ada yang keluar, di sini ada yang masuk gitu kan. Tapi at least di situ tuh yang diincar malah di situ. Jadi kita harus follow the customer ya. Kita start dari customer dulu. Makanya kenapa di dalam bisnis model Canvas itu nomor satu adalah value proposition. Yang kedua yang harus dijawab itu adalah customer segment. Jadi kalau teman-teman search bisnis model Canvas, nanti ada urutannya tuh. Di kotak-kotak itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok harus angka 1 dulu yang diisi? Kenapa kok harus angka 2 dulu baru angka 3? Kenapa kok enggak? Pertama aku langsung cost structure aja, atau pertama aku langsung key partner aja gitu. Kenapa kok enggak lompat-lompat? Karena memang ada yang harus diutamakan gitu kan. Kayak yang tadi, kalau memang secara kontinuitas dia tidak jalan sama sekali, berarti setelah itu tidak akan ada yang beli lagi gitu loh. Nah, di situ kita harus ganti bisnis model. Kalau dalam startup istilahnya pivot gitu kan. Keputusan kita pivot tuh karena itu. Gitu. Karena memang tahu bahwa market ini tidak bekerja gitu. Itu kenapa harus maksain menjual sesuatu yang marketnya sudah tidak bekerja padahal masih ada pilihan yang lain gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, itu tadi jawabannya. Sebenarnya banyak yang nanya ini, tapi banyak banget yang udah dibahas ya, apa yang ditanya itu semoga aja bisa nyangkut beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang masih mau nanya, itu boleh banget nanya langsung via DM Instagram ya Mas ya. Bisa di @alfredbaldwin atau @leitkasafa. Nah, atau @step0.id, semuanya udah aku tulisin di kolom chat Zoom. Karena waktu yang membatasi kita nih, nggak enak banget rasanya ya. Udah cepet banget, ternyata keren-keren juga. Dan apa yang diberikan ini juga jadi masukan gitu buat kita. Terima kasih banyak kepada Mas Alfred dan Mas Leit yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk share-share tentang digital startup buat kita semua di sini. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian mau menyempatkan hadir di Zoom meeting ini untuk mendengarkan skill-skill nih tentang gimana caranya mulai bisnis. Nah, terlebih kepada Departemen Aquakultur dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, terima kasih karena sudah menyelenggarakan acara ini supaya yang bisa mempertemukan antara kita semua di sini. Nah, sebelum mengakhiri acara hari ini, bolehlah kita mengabadikan ya momen ini dengan men-screenshot layar Zoom. Untuk teman-teman panitia atau mungkin nanti saya bantu screenshot-kan sama teman-teman mungkin yang belum on cam ini
bolehlah on cam dulu ya, biar kelihatan nih wajah-wajahnya yang udah ngikutin acara ini tuh siapa aja sih, gitu. Silakan on cam dulu yuk, kita foto bareng. Ayo on cam, ayo. Jangan kayak kuliah dong. Ketahuan nih. Kalau kuliah kamera dinyalain lagi mandi ternyata. Waduh. Oke, aku pimpin ya. Ini ada 2 slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, ada yang mau on cam lagi? Oke. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah mau menyempatkan on cam nih di akhir acara. Nah, tadi udah link absennya sudah ya, semuanya udah ngisi link absen dan nggak kerasa juga sudah 1 jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol tentang digital startup. Semoga acara ini bisa menambah pengetahuan ya untuk menambah general insight kita tentang gimana caranya memulai sebuah bisnis gitu. Saya sendiri sebagai MC hari ini, saya Elizabeth Dewi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita selama kurang lebihnya tadi 1,5 jam ya. Saya secara pribadi memohon maaf jika ada salah kata ataupun salah teknis, sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, serta patuhi protokol kesehatan. Kita doakan juga agar negeri ini segera sembuh dari pandemi COVID-19 dan kita bisa langsung ketemu nih secara langsung. Nah, untuk jangan lupa nanti follow-follow ya ke @step0.id dan Mas Alfred Baldwin dan Mas Atlet Kasafa. Oke, selamat siang, terima kasih, sampai jumpa dan Thank you. Thank you. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Have a nice Sampai weekend. jumpa semuanya. See you. Terima kasih ya, Elizabeth. Selamat sore. Terima kasih banyak.